Halo friend, kenalin nama gue Danisworo Pradipta Daru Widodo, NRP 131221032. Halo friend, nama saya Abdullah Muhammad Faiz, NRP 131221113. Halo friend, namaku Zafur Rismawan, NRP 131221118. Halo, aku Theo, NRP 131222078. Halo friend, kenalin nama aku Igan Bagus Diva Citra Jaya, NRP 131221116. Halo semuanya, nama gue Dharma Jalopa Dirya, NM 131-22128. Halo friend, nama aku Raudaya Kuda, NRP 131-22003. Nama gue Leputra Ricarda, NRP 131-22005. Halo friend, nama gue Dita Ardianto, NRP 131-22100. Kenalkan, nama gue Arung Rabani Raksanjani, NRP-nya 131-22170. Hai, nama gue Faril, NRP gue 131-22104. Kami dari kelompok 2. Dan kami dari kelompok 2. Dan kami adalah kelompok 2. Dan kami dari kelompok 2. Dan kami adalah kelompok 2. Ya, halo friend. Halo friend. Ini gue ada kiriman dari friend-friend kita nih, video. Mereka sedang dilanda sama masalah nih. Coba kita lihat dulu videonya ya, friend. Friend, gue barusan dari Indomaret, dipalakin sama tukang parkir. Padahal di kota gue, parkir di Indomaret tuh gratis. Emang ya? Iya. Indomaret mana? Indomaret tuh bis. Anjir, gue juga pernah anjir di Indomaret situ ya. Gue cuma parkir berapa detik doang tuh dimintain parkir anjir. Sama banget. Gue juga di kota gue nggak kayak gitu, Dit. Walaupun di sini tuh udah ada pelangnya ya, dilarang memungut uang parkir. Iya, biar parkir gitu loh. Tapi tetap aja masih ada mereka. Terus gue juga pernah ke Indomaret nih. Ada tulisan itu sengaja ditutupin sama tukang parkir. Berdekatan sama kita. Kalau yang gue kesel nih, dulu masih kubus, gue bayar parkir 2 kali, friend. Bayangin tuh. Oh iya, itu juga 2 kali. Ganti shift. preman, ganti iya, bayar lagi nih. Kalau gimana nih? Kalau gue sih di rumah gue pas lagi direnovasi dicampur sama itu, disuruh bayar. Kalau enggak dirusakin rumah gue. Palak ya. Wah, parah. Kalau lu sendiri pernah nggak, friend? Kalau gue pas waktu mau beli makan padang, gue cuman dibawa pulang, coy. Suruh bayar. Aduh. Bentar doang malah. Iya, emang sangat merasakan ya. Kadang kita cuma beli es teh gitu doang, minggir. Es tehnya 2.000, parkirnya 3.000 ya. Iya, kacau itu. Lu ngerasa nggak sih itu salah satu kultur shock lu pertama di Bandung atau gimana? Parah. Ya, salah satu culture shock gue yang itu, gue kaget banget. Karena biasanya gue jarang bawa cash ya, karena bahaya. Ya, kalau lu sendiri gimana nih, friend? Kalau gue sih pikirnya ya yang wajar-wajar aja lah gitu. Kalau gue di situ cuma buat berapa detik nungguin temen gue ambilin barang di dalam Indomaret gitu, kayaknya ngapain juga gue di Gini nih, kalau gue sih apa ya, kalau misal gue parkir cuma sebentar, gue kasih 1.000, oke lah, nggak apa-apa. Nah ini gue parkir sebentar, gue bayar 2.000, pada nggak mau, kayak udah gue udah bayar, tetap dia nggak mau bantuin narikin motor gue gitu loh. Sama ini, friend. Iya kan? Biasanya tuh tukang parkirnya bener-bener nggak jaga. Nggak jaga ya. Duduk doang dia, ngerokok ya. Kenapa tiba-tiba pas kita mau cabut, datang dia. Kan cuma minta duit doang ya, kerja kagak. Terus gue bingung nih, friend. Terus kira-kira kayak gitu tuh solusinya apa ya, friend? Iya gimana ya? Nah, friend, menurut kalian nih, solusi dari permasalahan yang dialami sama friend-friend kita barusan tadi apa nih, friend? mulai dari siapa nih? Ya, dari lu dulu deh, Faril. Ini dari gue langsung. Atau yang punya dulu deh. Kalau dari Diva deh, gimana? Oh, oke. Kalau gue cukup relate sih sama masalah yang tadi friend-friend kita ya. Karena kalau menurut gue sih balik lagi ke pemerintah kotanya. Karena kalau misalkan pemerintah kota Bandung misalnya nggak memberikan kebijakan yang tegas terkait dengan distribusi tempat-tempat tukang-tukang parkir di tiap-tiap area, itu jadinya nggak ada aturan yang mengikat mereka gitu loh jadinya. Misalkan kayak tukang-tukang parkir resmi yang kita lihat tuh, kita bisa lihat dengan bedain kayak misalkan mereka pakai rompi juru parkir, misalkan kayak Kota Bandung. Nah, itu kan oknum-oknum yang
sesuai sama aturan. Nah, tapi kalau misalkan oknum parkir liar tuh kita udah bisa identifikasi dari pakaian mereka misalnya. Nah, dari sana kalau memang kita merasa benar, kita bisa aja argumen nih sama tukang-tukang parkir yang menurut kita tuh liar dan ilegal. Jadi selagi kita benar dan kita merasa memang ini area yang misalkan kayak tadi teman kita, friend kita di Indomaret, Indomaret itu kan udah ada tulisan dilarang parkir gratis tapi ditutup. Nah, di sana kan kita udah tahu faktanya bahwa sebenarnya di sana parkirnya gratis. Nah, di sana kita bisa argumen nih ke tukang parkirnya dan juga kita bisa nih kayak memberitahu sama friend-friend kita yang lain atau masyarakat di sekitar bahwa sebenarnya hal itu tuh melanggar aturan dan nanti lama-kelamaan kalau kita semua punya kesadaran yang sama, mungkin tukang parkir ilegal itu yang nantinya akan terpinggirkan atau istilahnya mereka juga sadar diri bahwa mereka itu melakukan tindakan yang salah. Menurut gua kayak gitu, friend. Kalau menurut Theo gimana nih? Menurut friend Theo gimana Iya, mau bagusnya? nambahin dikit buat masalah gitu, yang pasti harus nambahin kesadaran dari kita masing-masing ya. Jadi bukan cuma sekedar ini peraturannya terus udah ada aja, tapi perlu sosialisasi juga. Itu kita harus ada sosialisasi dari pemerintah biar semuanya itu ada kesadaran gitu. Ya paling nambahin itu sih. Yang lain mungkin ada yang mau nambahin? Iya, kalau dari Rauda gimana? Solusi dari friend-friend. Oh, dari Faril dulu deh. Tunjuk tangan. Menurut gue ya, kalau sebenarnya kalau menurut Diva tuh udah lengkap sih sebenarnya sih. Mau nambahin aja kayak nggak pemerintah doang gitu yang harus turun tangan. Ya kita juga yang harus turun tangan juga kayak yang penjual-penjual toko gitu-gitu. Pengurus Indomaret pengelolanya itu juga harus ikut turun tangan buat ngurusin begituan, ngurusin pemungutan liar uang parkir ini. Karena kalau cuma pemerintah doang, ya itu tugas yang lumayan berat gitu. Karena kalau nggak dibantu sama pengelola, jadinya sama-sama aja. Kalau pengelola kan bisa selalu mantau tempatnya masing-masing kan. Jadi pengelolanya juga harus ikut turun tangan. Ya, gitu loh. Setuju. Kalau dari Rauda gimana nih? Solusi Oke, tentang sebenarnya permasalahan kita tadi. kalau gue setuju banget sama solusi-solusi yang udah diberikan sama friend-friend kita. Cuman kayak, maksud gue kan gue dari perspektif orang yang gak bawa kendaraan ya selama ini. Yeah. Cuman biasanya yang sering gue rasain tuh pas gue lagi misalnya Gojek atau gimana gitu. Biasanya GoFood itu suka abang Gojek itu suka minta kayak, boleh minta ini nggak 2.000 buat parkir atau gimana. Padahal kan itu bentar banget ya. Seharusnya kalau buat ngambil istilahnya makanan doang gitu. Terus ya untuk solusinya harusnya mungkin bisa lebih organized aja gitu. Biar juga tarif dari parkirnya juga jelas, nggak kayak di sini berapa gitu. Terus kayak di asal tembak aja gitu kan nggak jelas ya. Terus mungkin benar juga kata friend Farel kalau kan yang dirugikan tuh bukan cuman customer-nya juga tapi pengelolanya kan sebenarnya. Kayak dengan adanya tukang parkirnya itu juga tukang parkir ilegal lah. Itu sebenarnya bisa merugikan sang pemilik usahanya juga karena kayak orang mungkin jadi lebih malas ke sana karena ada parkir gitu. Jadi saya perlu kesadaran dari seluruh pihak sih. Nah, ya setuju. Mungkin karena udah dijelasin sama friend-friend yang lain, gue nge-resume aja atau ngerangkum aja solusinya. Kalau menurut gue dan yang dipaparkan oleh friend-friend yang tadi, solusi dari permasalahan friend-friend kita yang di video tadi, menurut gue yang pertama harus turun tangan dari pemerintah yang pasti kan sebagai stakeholder gitu. Mereka harus ngebasmi pungli-pungli dan premanisme ini dengan misalkan nurunin dishub atau satpol pp buat ngejagain jalanan-jalanan. Terus yang pertama itu, yang kedua premanisme sama pungli ini kan terjadi karena apa ya, ketimpangan sosial dan mereka nggak punya pekerjaan dan lain-lain. Jadi dari dinas sosial juga perlu ngebantu mereka yang nggak punya pekerjaan ini buat
dicariin pekerjaan atau dibina, dikasih training segala macam supaya mereka bisa kerja dan nggak minta-minta atau jadi preman lagi. Terus selain dari pemerintah juga, kita dari masyarakat sendiri juga harus aware sama yang kayak gitu bahwa mereka itu salah. Jadi kita harus sebisa mungkin melawan mereka dan tidak mau ngasih mereka uang supaya mereka tuh sadar kalau yang mereka lakukan salah. Dan dari pemilik usahanya sendiri juga pemilik usahanya harus ya mungkin bisa dengan memberikan parkir gratis atau misalkan atau bahkan lebih baik lagi mereka mempekerjakan tukang parkir jadi parkirnya itu jadi parkir yang legal. Jadi perlu ada kerjasama antara seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat, pemerintah, sama pemilik usaha itu sendiri, supaya permasalahan dari friend-friend kita tentang parkir pungli di Bandung ini bisa terselesaikan gitu. Terus mungkin ada closing statement nggak dari kalian nih? Atau harapan deh, kalau dari gue sendiri harapannya ya semoga pungli di Bandung bisa hilang lah. Kalau dari kalian gimana nih? Ada yang mau nggak? Dari Diva deh. Oh, kalau dari gue sih simpel aja. Semoga bisa lebih ditangani oleh pemerintah dan kita masyarakat juga lebih sadar. Biar sama-sama ngasih benefit yang baik lah bagi seluruh pihak. Oke, ya udah mungkin cukup gitu deh. Semoga solusi yang kita berikan ini bisa menjawab permasalahan friend-friend kita yang tadi ada di video. Makasih semuanya.